Sofia mengatupkan bibirnya, mengangkat bahu, dan berkata dengan tenang, "Mungkin karena saya tidak suka tawar-menawar. Jika ada waktu berikutnya, saya akan menemukan pembeli yang lebih ceria, sehingga menghemat waktu dan membuat saya merasa lebih baik. Anda juga berbisnis, dan Anda pasti pernah menjadi penjual. Ketika Anda seorang penjual, di sisi lain pembeli selalu disibukkan, ragu-ragu atau bahkan meragukan integritas Anda dan keaslian barang yang Anda jual. Maka Anda pasti tidak akan bahagia." Simon tahu bahwa Sofia sedang mengejek perilaku tawar-menawarnya tadi. Pada saat ini, meskipun dia merasa sedikit tidak bahagia, dia juga menyadari adanya masalah besar. Jika Sofia tidak mengucapkan kata-kata marah, bukankah dia akan melewatkan kesempatan berikutnya untuk memperbarui hidupnya? Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa sangat menyesal dengan perilaku tawar-menawarnya barusan. Jadi, dia berkata tanpa ragu-ragu, "Yang mulia Ratu, jangan marah. Bagaimanapun juga, saya seorang pengusaha. Saya sudah terbiasa menawar. Sekalipun harganya sepeser pun, saya akan menemukan cara untuk menurunkan harganya. Jika Yang Mulia Ratu merasa tidak nyaman, maka saya tidak akan melakukan penawaran balasan sama sekali. Saya akan segera mengganti 10 miliar dolar AS untuk Anda. Apa menurut Anda tidak apa-apa?" Sofia melambaikan tangannya, "Tidak, tidak, seperti yang Anda katakan, belilah model AI. Perangkat kerasnya juga memerlukan biaya. Saya lebih suka menderita kerugian daripada membiarkan Anda menderita kerugian. Lagi pula, Tuan Rothschild, Anda sudah sangat tua dan terkena stroke lagi. Jika Anda menderita kerugian yang mempengaruhi suasana hatimu, dan Anda akan menderita penyakit lain di kemudian hari, bukankah saya orang berdosa?" "Tidak, tidak, tidak." Simon tidak lagi peduli untuk diejek. Dia bergegas menemui Sofia dan berkata dengan sangat bersemangat, "Membeli perangkat keras untuk Yang Mulia Ratu. Inilah yang harus kita lakukan. Yang Mulia, mohon jangan bersikap sopan." Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan ekspresi penyesalan di wajahnya, "Yang Mulia, saya sudah tua, dan saya memiliki banyak kebiasaan lama yang tersisa selama beberapa dekade dalam cara berpikir saya. Dan tawar-menawar adalah salah satunya. Tapi Yang Mulia, yakinlah bahwa kami, keluarga Rothschild, tidak akan pernah tawar-menawar lagi saat berbisnis dengan Yang Mulia Ratu." Setelah merasakan khasiat yang kuat dari pil penyebar darah dan penyelamat jantung, Simon sangat menyadari bahwa benda ini pasti merupakan artefak penyelamat nyawa. Meskipun sekarang dia sudah pulih, dia sudah tua, dan masalah lain pasti akan muncul di masa depan. Dan dokter juga mengatakan bahwa stroke sangat mudah kambuh. Hampir 20% pasien stroke akan mengalami stroke kedua dalam waktu 5 tahun. Jika hal itu terjadi lagi, tubuhnya mungkin tidak akan mampu menahannya. Oleh karena itu, jika kau bisa membeli pil ekstra hemat darah dan penyelamat jantung atau memesannya di muka, kau bisa duduk santai. Dia tidak yakin apa Sofia punya yang kedua sekarang, tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkannya meninggalkan New York dengan opini dan ketidakpuasan. Kalau begitu, jika dia ingin membelinya lagi di masa depan, dia mungkin tidak punya kesempatan. Sofia melihat wajah cemas Simon, yang hampir berisi satu kalimat, "Aku tidak bisa membiarkan dia kabur." Dia menganggapnya lucu dan mau tidak mau bertanya, "Tuan Rothschild, apa ini akan membuat Anda terlalu malu? Atau lupakan saja, Anda sudah sangat tua. Jika Anda tidak bahagia karena uang itu penting, bagaimana Anda bisa merasa nyaman karenanya? Bisnis adalah yang kedua, dan kesehatan adalah yang pertama." Simon tahu Sofia sedang menggodanya, jadi dia hanya bisa menahan diri dan meminta maaf dan berkata sambil tersenyum, "Tidak, tidak, ini adalah uang yang harus diberikan kepada Yang Mulia Ratu.
Jika uang ini tidak diberikan kepada Yang Mulia Ratu, saya tidak bahagia dan bahkan sulit tidur dan makan. Jadi tolong jangan menolak." Sofia berpikir sejenak dan kemudian berkata tanpa daya, "Karena Tuan Rothschild berkata demikian, baiklah, saya tidak akan bersikap tidak sopan." Simon mendengar ini, dia merasa lebih bersemangat daripada menghasilkan uang. Dia segera menghubungi manajer keuangannya lagi dan berkata, "Cepat, tambahkan 10 miliar dolar AS lagi ke rekening tadi." Setelah mengatakan itu, dia melirik ke arah Sofia. Melihat ekspresinya yang sangat tenang, dia khawatir dan berkata dengan cepat, "Tidak, tidak, tidak, kirim 15, oh tidak. Kirim 20 miliar. Sebagai orang kepercayaannya yang paling terpercaya, pihak lain langsung berkata, "Oke, Tuan, mohon tunggu sebentar, saya akan mengaturnya." Sofia mengangkat alisnya sedikit tapi tidak berkata apa-apa. Setelah Simon menutup telepon, dia berpura-pura terkejut dan bertanya, "Tuan Rothschild, apa yang baru saja Anda katakan? Bukankah tidak pantas mengirimkan 20 miliar? Simon juga memahami Sofia. Wanita ini juga seorang aktris yang luar biasa. Jika menurutnya itu tidak pantas, dia seharusnya mengatakannya lebih awal. Dia tidak mengatakannya sampai dia menutup telepon. Apa terlalu jelas kalau dia berpura-pura? Namun, dia kini mengerti bahwa Sofia, yang berusia 20-an, bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Karena dia menginginkan sesuatu darinya, dia tidak boleh berpikir untuk menawar, jika tidak dialah yang akan menderita pada akhirnya. Sekarang dia sudah cukup tua, kehilangan uang dan kehilangan orang bukanlah perasaan yang baik. Jadi, dia buru-buru berkata, "Yang Mulia Ratu, 10 miliar ini untuk membayar pembayaran Anda. Dan 10 miliar lainnya adalah sedikit dari pemikiran saya. Saya baru saja melakukan sesuatu yang tidak pantas. Mohon tidak keberatan." Setelah memastikan bahwa 20 miliar dolar telah tiba, Sofia memandang Simon dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Rothschild, uangnya telah diterima. Selamat bekerja sama. Saya akan kembali ke Eropa dalam 2 hari. Saya berharap ketika saya tiba, tim AI Anda juga akan tiba pada waktu yang sama." Simon berseru tanpa ragu-ragu, "Jangan khawatir, Yang Mulia Ratu. Saya akan meminta mereka untuk segera bersiap dan pergi lebih awal untuk melakukan perencanaan dan persiapan awal." Ketika Sofia berhasil menjual pil penyebar darah seharga 60 miliar dolar AS, ditambah 1 set model AI, Jack, yang berdiri 20 meter dari pintu bangsal, dan putranya Sean, yang baru saja tiba, dengan cemas melihat waktu. Menurutnya, pertemuan sang ayah tua dengan Sofia agak memakan waktu lama. Bukannya dia keberatan dengan pertemuan keduanya, namun terutama karena dia khawatir akan menunda pertemuan keluarga nanti. Lagi pula, rapat resmi dimulai pukul 10. Dan itu akan menjadi momen kritis baginya untuk mencapai puncak tertinggi dalam hidupnya. Pada saat yang begitu penting, mengapa mereka tidak bisa mendapatkan kursi roda sebelum jam 8:30 dan mendorong lelaki tua itu ke tempat tersebut dengan tergesa-gesa? Hari ini adalah hari yang menyenangkan bagi Jack untuk sukses sebagai kepala keluarga, dan tentu saja, mereka tidak ingin menundanya sebentar pun. Saat dia cemas, pintu bangsal terbuka. Sofia berjalan keluar dari bangsal. Melihat hal tersebut, Jack segera berlari menghampiri Sean. Lagi pula, dia juga khawatir apa lelaki tua itu bisa membujuk Sofia untuk menikah dengan keluarganya. Jika dia bisa diyakinkan, maka bukankah Sofia akan menjadi menantunya di masa depan? Staf medis di belakangnya juga berlari dengan cepat. Mereka mengkhawatirkan kesehatan orang tua itu. Orang tua itu tidak dapat berbicara dengan baik dan disertai dengan hemiplegia dan kejang-kejang. Dalam hal ini, tidak pantas untuk berbicara terlalu banyak.
Namun mereka tidak menyangka dia akan mengobrol terlalu lama dengan Sofia. Jadi mereka harus pergi dan melihat tubuh lelaki tua itu saat ini. Kalau ada masalah pasti merepotkan. Namun, sebelum kedua kelompok orang itu mencapai pintu bangsal, muncul pemandangan yang membuat mereka serasa disambar petir. Sofia kembali ke pintu dan berkata, "Tuan Rothschild tidak perlu mengantar saya pergi." Segera setelah itu, sosok Simon tua keluar dari pintu seolah tidak terjadi apa-apa. Saat dia berjalan, dia bersikap sopan kepada Sofia, "Merupakan kehormatan besar bagi kami bahwa Yang Mulia Ratu datang ke New York untuk menemui saya secara langsung. Sebagai kepala keluarga Rothschild, bagaimana mungkin saya tidak mengantar Anda pergi secara langsung?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.